Rencana Arab untuk Gaza meninggalkan masalah pelik yang belum terjawab. Dalam pertemuan puncak darurat Arab di Kairo, negara-negara Arab memaparkan visi mereka terkait masa depan Gaza. Namun, para analis menilai solusi konflik Israel-Hamas tidak benar-benar ada di tangan Arab. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pertemuan puncak para pemimpin Arab di Kairo pada Selasa 4 Maret 2025 menghasilkan sejumlah rencana untuk masa depan Gaza. Pertama, Gaza akan dibangun kembali tanpa perlu menggusur warga Palestina keluar dari kawasan tersebut. Kedua, kelompok Hamas yang saat ini menguasai Gaza harus disingkirkan. Ketiga, membentuk komite birokrat yang berkualifikasi untuk menjalankan pemerintahan jalur Gaza selama 6 bulan. Pembentukan komite itu diperlukan sebelum kekuasaan diberikan kepada pemerintah Palestina yang diakui secara internasional di tepi barat. Rencana selanjutnya yaitu menyatukan kembali Gaza dan tepi barat sebagai satu negara Palestina. Menurut rencana Arab, proses rekonstruksi Gaza akan berlangsung hingga 2030 dan memakan biaya 53 miliar dolar. Arab juga akan mengadakan konferensi untuk memobilisasi pendanaan dan investasi internasional untuk rencana tersebut. Namun belum jelas soal siapakah pihak yang akan menyumbang dana untuk rekonstruksi Gaza. Selama ini, negara-negara Teluk Arab yang kaya sering diminta membiayai pembangunan di dunia Arab. Mesir juga telah menyarankan agar Eropa dapat ikut membantu. Meski begitu, negara-negara monarki Teluk yang mungkin menanggung sebagian besar dana, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, khawatir akan menghabiskan banyak uang jika akhirnya wilayah itu hancur karena perang lagi. Di sisi lain, rencana Arab masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Negara-negara Arab dinilai memiliki sedikit pengaruh untuk mendorong Israel atau Hamas segera bersepakat. Analis menilai solusi konflik Israel-Hamas tidak benar-benar berada di tangan Arab. Ilmuwan politik Universitas Birzeit di tepi barat, Ghassan Khatib, menyebut rencana yang dicetuskan Arab sangatlah teknis. Pada akhirnya, solusi politik itu datang dari Israel, Hamas, dan Amerika Serikat sendiri. Kini, ketiganya masih menemui jalan buntu sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa pertempuran akan kembali meletus di Gaza. Ketidakmampuan negara-negara Arab menjembatani perselisihan Israel-Hamas tampak jelas dalam rencana yang dikemukakan. Usulan Arab dinilai mengabaikan bagaimana kekuasaan di Gaza akan dialihkan dari Komite Pemerintahan Pasca Perang ke Otoritas Palestina. Ditambah usulan pembentukan negara Palestina adalah usulan yang telah ditolak mentah-mentah oleh Israel. Selain itu, rencana Arab juga tidak membahas apakah atau bagaimana melucuti senjata Hamas yang menjadi isu penting. Hamas sendiri belum menunjukkan sinyal-sinyal kemauan untuk meletakkan senjata. Meski Arab sepakat akan perlunya demilitarisasi Hamas, tampaknya belum ada rencana tentang bagaimana cara melakukannya atau siapakah yang akan memantau pelaksanaannya. Usulan Arab pun dinilai secara tak langsung merujuk pada keamanan Gaza yang dikelola oleh satu angkatan bersenjata dan satu otoritas yang sah. Di sisi lain, seruan otoritas Palestina untuk memerintah Gaza dan tepi barat menyiratkan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas keamanan, bukan Hamas. AS ingin Gaza dibangun kembali menjadi tempat wisata yang bisa didatangi seluruh masyarakat internasional. Caranya dengan memindahkan warga Palestina keluar Gaza untuk menunggu proses pembangunan selesai. Para pemimpin Arab menilai gagasan Trump itu menghancurkan harapan dibentuknya negara Palestina yang merdeka. Sedangkan Israel jelas menerima usulan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Israel bahkan menyerukan warga Palestina punya hak untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Pemerintahan AS tampak sejalan dengan Israel, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen AS terhadap Palestina. Pakar Institut Timur Tengah di Washington, Paul Salim, menuturkan hal yang penting saat ini adalah usulan Trump. Sebab Israel sangat bergantung kepada AS. Trump diketahui mengincar kesepakatan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel sebagai imbalan atas fakta keamanan dengan AS. Sementara Arab Saudi menggunakan pembentukan negara Palestina sebagai syarat atas kesepakatan apapun. Gencatan senjata yang goyah di Gaza dan keberadaan militer Israel di tepi barat dinilai membuat Palestina dalam posisi lemah. Oleh karena itu, Salim menyebut Trump bisa saja memaksakan kesepakatan. Rencana untuk Gaza yang dibuat oleh para pemimpin Arab tampaknya tidak benar-benar menjawab permasalahan antara Israel dan Hamas. Apakah konflik Israel-Hamas dapat menemui jalan tengah? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.